Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IKA Alumni Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Suyanto, PhD, yang kami hormati, Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. Sumaryanto, MKes, para Wakil Rektor, Ketua Senat, Ketua SPI, dan yang kami hormati, Ketua Dewan Pengawas Pimpinan Pusat IKA UNJ, serta Bapak dan Ibu Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua BPPU, Kepala Biro, dan Bapak dan Ibu peserta seminar, baik yang mengikuti secara daring maupun luring. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk seminar sesi panel pada kesempatan ini nanti akan ada dua tema. Yang pertama adalah tema membangun masa depan Indonesia dari desa oleh Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan tema yang kedua adalah pendidikan investasi peradaban masa depan Indonesia oleh Bapak Profesor Suyanto, PhD, Ketua Umum DPP IKA UNJ. Untuk itu, kami persilahkan Bapak Profesor Suyanto, PhD, untuk maju ke depan. Mohon izin kami lanjutkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam Seminar Nasional Ikatan Alumni UNJ ini dengan tema membangun fondasi masa depan Indonesia, tentunya ada beberapa hal yang nanti akan kita gali terkait dengan fondasi masa depan bangsa kita. Sebagaimana kita ketahui bersama, ibarat sebuah rumah, fondasi itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Kalau fondasinya rapuh, sebagus apapun rumah itu juga akan mudah diguncang oleh gempa ataupun angin. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fondasi bangsa kita itu ada 4 hal. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah NKRI, sebagaimana kita sering sebut NKRI harga mati. Lalu yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Untuk memperkuat fondasi-fondasi bangsa kita ke depan, marilah kita ikuti subtema yang pertama yang terkait dengan membangun masa depan Indonesia dari desa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Halim Iskandar MPD, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk itu, kami persilahkan Bapak Dr. Haji Abdul Halim Iskandar MPD yang akan menyampaikan materinya secara daring. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita banggakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Pak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Profesor Dr. Sumaryanto, MKes, beserta para Wakil Rektor, Kepala Biro, Ketua LPPM, serta para Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Umum DPP IKA UNY, Profesor Suyanto MED PhD, beserta seluruh jajaran pengurus dan seluruh alumni UNY, Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, beserta seluruh narasumber, hadirin Sivitas Akademika UNY beserta seminar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya. Hari ini kita dapat mengikuti seminar nasional Ikatan Alumni UNY dengan tema Membangun Fondasi Masa Depan Indonesia.
Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, sejak lulus dari IKIP Yogyakarta, yang sekarang Universitas Negeri Yogyakarta, pada tahun 1987, berdasarkan banyak data dan informasi yang saya terima, tentu juga berdasarkan perspektif yang sudah terbangun selama menjadi mahasiswa pada program studi filsafat dan sosiologi pendidikan IKIP Yogyakarta, saya meyakini satu hal, bahwa berbagai problem pembangunan di Indonesia dapat diselesaikan dengan menjadikan desa sebagai beranda depan pembangunan Indonesia. Desa adalah sumber identifikasi masalah. Desa memiliki jumlah kemiskinan terbesar. Ketika Indonesia mulai merasakan dampak pandemik pada tahun 2020, kemiskinan di Indonesia naik dari 9,22% per September 2019 menjadi 10,19% pada September 2020. Meski kenaikan kemiskinan di desa lebih rendah daripada peningkatan kemiskinan di kota, tetapi kemiskinan di desa tetap lebih tinggi daripada di kota. Pada September 2020, kemiskinan di desa mencapai 13,20%, sedangkan kemiskinan di kota hanya 7,88%. Ketika kemiskinan di Indonesia mulai turun kembali pada tahun 2021 yang lalu dari 10,19% pada September 2020 menjadi 9,71% pada September 2021, kemiskinan di desa memang lebih cepat penurunannya daripada di kota. Tapi kemiskinan di desa tetap lebih tinggi daripada kemiskinan di kota. Di mana pada September 2021 sebesar 12,53%, sedangkan di kota hanya 7,60%. Nah, hal serupa juga terjadi pada variabel-variabel pembangunan lainnya seperti kesehatan, daya beli, maupun pendidikan. Oleh karena itu, dengan menjadikan desa sebagai beranda depan pembangunan Indonesia, maka pembangunan Indonesia akan mengalami percepatan. Dengan mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi di pedesaan, sebagian besar tantangan pembangunan di Indonesia dapat diatasi. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan berkah besar bagi desa-desa di Indonesia. Bahkan para ahli menyebut Undang-Undang Desa merupakan kebijakan paling progresif yang lahir dari rahim reformasi 1998. Karena Undang-Undang Desa telah membalik politik kebijakan pembangunan Indonesia dari desa sebagai ruang belakang pembangunan menjadi desa sebagai beranda depan pembangunan Indonesia. Hadirin alumni UNY yang saya banggakan, sebagai wujud nyata rekognisi desa, sejak tahun 2015, desa-desa mendapatkan kewenangan mengatur sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisionalnya. Untuk itu pula, pemerintah menyalurkan APBN untuk desa-desa. Jumlahnya dari 2015 hingga 2021 mencapai 400,1 triliun dana desa yang disalurkan ke desa-desa. Dan itu semua telah dimanfaatkan desa untuk membangun prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat, antara lain ya, jalan desa itu sepanjang 1.583.215 meter. Pasar desa ada 12.244 unit. BUMDesa mencapai 42.317 unit. Embung ada 5.371 unit. Kemudian irigasi 80.120 unit. Penahan tanah mencapai 247.668 unit. Nah, selain itu, dana desa juga digunakan untuk menunjang aktivitas ekonomi warga desa, di mana
sepanjang 2015-2021 digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Antara lain berupa sarana olahraga 29.210 unit, prasarana air bersih 1.207.423 unit, prasarana MCK 443.884 unit, Polindes 14.401 unit, drainase 45.578 meter, PAUD 66.430 kegiatan, posyandu 27.000 unit, serta digunakan untuk membangun 74.289 sumur. Hasilnya ditunjukkan dengan kemajuan kemandirian desa-desa di Indonesia. Hasil pengukuran indeks desa membangun berdasarkan data potensi desa tahun 2015, jumlah desa berstatus mandiri hanya sebanyak 174 desa. Pada tahun 2021, jumlah tersebut meningkat menjadi 1.878%, meningkat 1.808% menjadi 3.269 desa mandiri. Desa dengan status desa maju di tahun 2015 itu jumlahnya 3.608, tahun 2021 menjadi 15.321 desa, meningkat tajam. Begitu juga desa berkembang, dari 22.882 di tahun 2015 menjadi 38.000 tahun 2021. Nah, sebaliknya desa tertinggal dan sangat tertinggal terus mengalami penurunan, di mana 2015 tercatat ada 33.592 desa tertinggal dan 13.453 desa sangat tertinggal. Nah, tersebut pada 2021 turun menjadi 12.636 desa tertinggal dan 5.330 desa sangat tertinggal. Hadirin sivitas akademika serta seluruh alumni ONY yang berbahagia. Untuk mempercepat tercapainya tujuan bersama bangsa Indonesia, Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian, penuh kegotong royongan, jawabannya adalah percepatan kemajuan, kedaulatan, dan kemandirian desa berdasar pada karakter dan kepribadian desa, serta lestarinya budaya di 74.960 desa seluruh Indonesia. Demi percepatan tersebut, maka pembangunan desa perlu lebih fokus, detail, inklusif sesuai kebutuhan warga desa berdasarkan data mikro desa. Untuk itulah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menetapkan SDGs Desa sebagai arah kebijakan pembangunan desa. SDGs Desa merupakan upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs Desa melingkupi aspek kewargaan desa, aspek kewilayahan desa, serta aspek kelembagaan desa. Di dalam SDGs Desa terdapat 18 tujuan yang diletakkan pada konteks budaya desa dengan 222 indikator sasaran yang disesuaikan dengan kondisi lokal desa. 18 tujuan SDGs Desa tersebut, pertama, desa tanpa kemiskinan. Kedua, desa tanpa kelaparan. Ketiga, desa sehat sejahtera. 4, pendidikan desa berkualitas. Keterlibatan perempuan desa. Desa layak air bersih dan sanitasi. Desa berenergi bersih dan terbarukan. Pertumbuhan ekonomi desa merata. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Desa tanpa kesenjangan. Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan darat, desa peduli lingkungan laut, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, ini goal yang ke-18 dan 17, dan yang ke-18 adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. SDGs Desa mengindonesiakan Sustainable Development Goals dan melokalkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Pengindonesiaan bukanlah penerjemahan, tapi benar-benar diletakkan pada konteks budaya desa-desa di Indonesia. Karena itu pula, secara khusus ditambahkan SDGs Desa tujuan ke-18. Ini khusus hasil inovasi dan improvisasi Kementerian Desa, yaitu goal yang ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif, untuk semakin menguatkan kekhasan dan konteks lokalitas pembangunan desa-desa di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan Permen Desa PDTT nomor 21 tahun 2020, sejak tahun 2021 kemarin, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memulai aksi pencapaian tujuan-tujuan SDGs Desa dengan pendataan desa berbasis SDGs Desa. Pendataan desa dilakukan dengan sensus partisipatori serentak di seluruh desa. Ada gium data oleh desa dipraktekkan oleh 1.622.861 relawan pendataan desa dengan mengumpulkan informasi tetangganya, kondisi rukun tetangga, dan tentu desa. Ada gium data dari desa terwujud dengan terkompilasinya informasi 87.419.870 data warga desa. Kemudian 24.179.851 data keluarga, 314.417 data kondisi rukun tetangga RT, dan 59.074 data kondisi desa. Artinya sampai dengan saat ini baru terkumpul 59.074 desa. Mulai tahun 2022, algoritma yang disusun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengejawantakan kelengkapan ada gium demokrasi data desa, yaitu data untuk desa. Sistem informasi SDGs Desa otomatis menyediakan olahan data hingga terbaca nilai SDGs Desa, capaian masing-masing 18 tujuan SDGs Desa, hingga capaian rincian sasaran-sasaran dari tiap tujuan pembangunan desa. Untuk desa telah siap rekomendasi rinci rencana aksi tahunan sesuai problema dan sumber daya tiap rukun tetangga, tersusun sistematis hingga tahun 2030, di mana tahun 2030 adalah target pencapaian seluruh tujuan SDGs Desa. Bukan hanya bagi desa, rekomendasi rinci tersebut bermanfaat juga untuk supra desa yang merancang pembangunan di desa. Bahkan publik pun bebas mengaksesnya pada sid.kemendesa.go.id. Sebagai wujud kedaulatan data desa, hanya admin desa, yaitu kepala desa dan sekretaris desa, yang berhak mengunduh daftar warga yang perlu mendapatkan dukungan pemberdayaan, juga daftar rukun tetangga prioritas pembangunan. Sedangkan untuk desa, dialog, debat, dan adu argumen dalam cangkrukan di warung-warung kopi di desa, musyawarah dusun, musyawarah desa, hingga perumusan pembangunan desa level kabupaten atau kota, level provinsi, bahkan nasional, kini terarah pada data dan olahan informasi SDGs Desa, yaitu data kreasi desa sendiri. Saat ini, membuat rencana pembangunan desa jangka menengah, rencana kerja tahunan di tingkat desa, kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional bisa terwujud setiap saat dibutuhkan. Seluruh perencanaan pembangunan desa berbasis data, bahkan data mikro by name by address berbasis pada SDGs Desa. Revolusi perencanaan pembangunan desa berbasis data ini semakin mewujudkan pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran dan tepat pemanfaatan. Dan penting dicatat, Bapak Ibu sekalian, bahwa SDGs Desa bukan sebuah proyek atau program, melainkan
arah kebijakan pembangunan desa yang bisa diurus dan dikerjakan siapapun yang memiliki mimpi sama tentang kebangkitan, kemajuan sekaligus kemandirian desa. SDG Desa memanfaatkan segenap upaya ke dalam desa. Ini strategis karena memadati 74% pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Sebab 91% wilayah pemerintahan Indonesia berwujud di desa, sehingga membangun desa pasti memajukan 91 wilayah. Memenuhi kebutuhan energi, mengembangkan ekonomi wilayah, infrastruktur, lingkungan, hingga kelembagaan sosial. Sementara itu, penduduk desa mencapai 43% warga Indonesia, sehingga pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan mereka pasti meningkatkan derajat kesehatan nasional hingga 43%. Ringkasnya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, SDGs Desa melestarikan budaya, memandirikan desa, menuntun pemanfaatan dana desa. Berikut program dan kegiatan dari Supradesa, tepat sasaran dan tepat pemanfaatan. Inilah pembangunan berdasar data, bukan keinginan orang per orang di desa. Hadirin seluruh alumni UNY peserta seminar yang kami banggakan. Aksi-aksi lain untuk percepatan pembangunan Indonesia dari desa terus kami lakukan. Di antaranya revitalisasi BUMDesa sebagai lembaga ekonomi desa. Hingga tahun 2021, Kementerian Desa, PDDT, mencatat telah berdiri sebanyak 57.288 BUMDesa dengan segala kondisinya. Peran utama BUMDesa adalah menggerakkan dan meningkatkan ekonomi desa. Aktivitas ekonomi BUMDesa harus semakin menyuburkan usaha warga desa yang sudah ada dan eksis. BUMDesa wajib menjadi konsolidator usaha warga desa. BUMDesa juga harus berperan besar dalam menyelamatkan aset budaya desa yang sudah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi demi memudahkan ikhtiar pendampingan dalam pengelolaan, pengembangan, dan transformasi BUMDesa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga telah menyiapkan data utuh detail terkait kondisi dan posisi BUMDesa. Melalui sistem informasi desa, kami memulai pendataan BUMDesa. Melalui sistem informasi desa, BUMDesa akan mencatat aktivitas secara real time. Dengan data lengkap yang dikumpulkan melalui SID tersebut, kita dapat dengan mudah melakukan penguatan keorganisasian, finansial, dan kerjasama bisnis BUMDesa. Seluruh BUMDesa terregister dan terintegrasi dengan SID, sehingga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat mengelola arus informasi kebutuhan dan suplai komoditas, peluang investasi BUMDesa dan investor lain, sekaligus mengawasi dan membina seluruh BUMDesa, termasuk memperlancar distribusi barang sampai desa terpencil hingga ekspor produk desa ke luar negeri. Sudah beberapa desa mampu melakukan hal itu. Hadirin peserta seminar IKUNY, Sivitas Akademika, dan seluruh peserta undangan yang saya banggakan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terus mendorong inovasi kreasi yang lahir dari desa-desa seluruh Indonesia. Kami juga memastikan bahwa inovasi yang kita lakukan dari desa tercatat dengan baik, sehingga dapat direplikasi oleh desa-desa lainnya. Melalui kolaborasi dengan banyak pihak, baik antara kementerian, lembaga, BUMN, dan perbankan, serta mitra pembangunan desa, kami terus memfasilitasi BUMDesa untuk terus bergerak menjadi lembaga ekonomi yang kuat di desa. Tahun 2021, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memulai pilot project program desa peternakan terpadu berkelanjutan yang dikelola oleh BUMDesa bersama di 7 kabupaten yang memadukan peternakan sapi, kambing, ayam, ikan air tawar, tanaman hortikultura, serta mengelola kotoran dan urin menjadi biogas dan pupuk organik. Melalui peternakan terpadu,
Desa-desa akan dapat memberdayakan warga desa, meningkatkan daya beli dan kemampuan ekonomi warga desa, dan memenuhi kebutuhan pangan desa. Bahkan kebutuhan pangan Indonesia, khususnya pangan hewani, akan juga bisa tersupport, bahkan mungkin tercukupi dari desa. Saat ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadikan sektor wisata desa sebagai salah satu prioritas pembangunan di desa. Kami terus bekerja keras mendukung desa-desa wisata untuk tumbuh dan bangkit pasca pandemi. Promosi desa wisata terus kami lakukan, khususnya yang dikelola BUMDesa dan BUMDesa bersama, diantaranya melalui kegiatan Lomba Promosi Desa Wisata yang digelar secara virtual melalui aplikasi Desa Wisata Nusantara yang sudah tersedia di Play Store dan App Store, dan juga mendorong tumbuhnya inovasi, pengembangan produk-produk unggulan dari 74.960 desa seluruh Indonesia. Kami juga bekerja untuk memfasilitasi, mencarikan pasar bagi produk-produk dari desa, baik pasar dalam negeri hingga pasar luar negeri. Sudah banyak produk-produk unggulan desa yang mampu menembus pasar internasional. SDG Desa telah menunjukkan besarnya peluang kerja-kerja pemberdayaan ekonomi di desa. Masih terbuka lebar peluang untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, utamanya golongan miskin ekstrim. Demi mempercepat kebangkitan ekonomi lokal desa, kolaborasi dalam pembangunan desa terus kami galang dengan banyak pihak, termasuk dengan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, serta kampus. Melalui kolaborasi dengan banyak pihak, kita berupaya mempercepat pencapaian 18 tujuan SDGs Desa. Kami mendoakan semoga seminar ini menghasilkan rekomendasi bagi desa-desa untuk lebih cepat menggerakkan diri maju menjadi mandiri, menjadi kekuatan Indonesia. Melalui forum ini, saya mengajak keluarga besar UNY dan seluruh alumni UNY untuk bersama-sama membantu desa, mengembangkan diri sesuai potensinya. Percaya desa, desa bisa. Terima kasih, salam sehat, jangan kendor, COVID-19 masih belum tuntas. Tetap tegakkan protokol kesehatan, pakai masker, dan percepat vaksinasi lengkap. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan dari Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terkait dengan tema membangun masa depan Indonesia dari desa, yang mana ada salah satu terobosan yang luar biasa yaitu SDGs Desa. Ada 18 tujuan dari SDGs Desa yang bisa menurunkan tingkat desa tertinggal dan meningkatkan adanya desa maju dari 3.608 menjadi 15.321 dan desa berkembang dari 20.882 menjadi 38.000 desa maju.